Sebelum kita membahas mengenai seisme, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang dapat menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Nah, tenaga endogen ini memiliki sifat, yaitu dapat merubah permukaan bumi menjadi tidak rata. Tenaga endogen sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Seisme inilah yang menjadi topik utama yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu seisme? Seisme atau gempa bumi merupakan pergerakan yang terjadi di area permukaan bumi dikarenakan pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Nah, energi ini disebabkan oleh lempeng bumi atau kerak bumi yang saling bertabrakan, berjauhan, maupun bergesekan. Salah satu contoh seisme yang terkenal adalah gempa bumi yang terjadi di Tohoku di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011 dengan magnitudo 9 yang menyebabkan tsunami dan kerusakan di sejumlah wilayah. Proses terjadinya seisme dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya gerakan lempeng kerak bumi yang saling menggesek, menekan, hingga mendesak batuan. Yang kedua, tekanan akibat dari desakan batuan membuat batuan yang di dalam tanah pecah dan terangkat. Tekanan tersebut membuat rambatan getaran yang menimbulkan gempa bumi. 3. Seisme yang paling besar disebabkan oleh subduksi, di mana adanya tabrakan lempeng benua dan lempeng samudra. 4. Tabrakan atau tumbukan akibat subduksi menghasilkan gunung api dan menimbulkan gempa bumi. Berdasarkan penyebab tektonik, gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya tumpukan lempeng di litosfer oleh tenaga tektonik. Tumpukan tersebut akan menghasilkan getaran yang kemudian terasa sampai ke permukaan bumi. Oke, kembali lagi di Davin Garijat Miko. Jadi kali ini Davin akan menjelaskan gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik itu merupakan terjadinya akibat adanya gunung api. Karena aktivitas penyebabnya sedikit, jadi gempa ini tuh jadi terasa kayak di sekitaran gunung apinya aja. Pada saat menjelang gunung berapi itu gempa mau meletus, terus pada saat itu gempa, terus juga pada setelah vulkanik itu udah terjadi. Runtuhan. Gempa runtuhan juga dikenal dengan sebutan gempa longsoran. Gempa ini terjadi karena adanya daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Getaran yang diakibatkan oleh gempa runtuhan hanya bisa dirasakan di sekitar daerah yang runtuh. Berdasarkan bentuk epicentrum, seisme linear. Seisme linear yang epicentrumnya terbentuk garis. Seisme tektonik merupakan seisme linear. Salah satu akibat tektonisme adalah patahan. Seisme sentral. Seisme sentral adalah seisme yang epicentrumnya berupa titik. Seisme vulkanik dan seisme runtuhan merupakan seisme sentral. Berdasarkan hiposentrumnya, yang pertama ada gempa dangkal. Gempa dangkal merupakan gempa yang memiliki kedalamannya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua ada gempa menengah. Gempa menengah merupakan gempa yang memiliki kedalamannya 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Selanjutnya ada gempa dalam. Gempa dalam merupakan gempa yang memiliki kedalamannya 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Saat ini tercatat gempa terdalam yaitu 700 km. Selanjutnya berdasarkan jarak epicentrum. Ini tuh dibagi menjadi 3. Apa aja sih? Yang pertama ada gempa setempat, gempa jauh, dan gempa sangat jauh. Untuk gempa setempat, dia memiliki radius kurang dari 10.000 km. Dan kalau gempa jauh, dia mempunyai radius sekitar 10.000 km. Nah, yang terakhir ada gempa sangat jauh. Ini radiusnya bisa lebih dari 10.000 km. Wah, bayangin kalau kita kena gempa itu. Nah, gempa berdasarkan pusatnya itu ada 2. Yang pertama, gempa laut. Gempa yang terjadi jika letak epicentrumnya ada di dasar laut atau bisa juga dikatakan di permukaan laut. Nah, gempa ini terjadi karena getaran permukaan dirambatkan di permukaan laut bersamaan dengan getaran yang dirambatkan di permukaan bumi di dasar laut. Nah, yang kedua ada gempa darat. Nah, gempa darat ini gempa yang terjadi jika letak epicentrumnya ada di daratan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak seisme. Yang pertama, ada kerusakan struktural. Bangunan dan infrastruktur dapat mengalami kerusakan atau runtuh, menyebabkan kerugian materi dan kehidupan. 2. Tsunami. Gempa laut dapat memicu tsunami yang dapat menyebabkan gelombang besar dan merusak ketika mencapai pantai. 3. Pergeseran tanah. Seisme dapat menyebabkan pergeseran tanah, menyebabkan tanah longsor atau perubahan tipografi. 4. Korban dan cedera. Orang-orang dapat mengalami cedera atau kehilangan nyawa akibat gempa bumi dan dampaknya. 5. Guncangan aftershock. Guncangan tambahan atau aftershock setelah gempa bumi utama dapat terjadi dan memperburuk situasi. Dampak seisme selanjutnya yang keenam itu adalah kerusakan lingkungan. Seisme dapat merusak ekosistem, juga lingkungan sekitar termasuk sumber daya alam. Yang ketujuh juga ada ekonomi. Nah, infrastruktur yang rusak, juga produktivitas yang hilang itu juga dapat mengganggu ekonomi jangka panjang. Yang kedelapan itu ada pengungsi dan mengungsi. Jadi masyarakat yang dari satu wilayah yang tidak aman ke wilayah yang aman